Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan yang ada di kota Balikpapan, yang ada di luar kota Balikpapan, bahkan yang ada di luar negeri. Kami Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari, terutama Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah streaming pada hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak untuk kita semua memperhatikan warta jemaat yang telah dibagikan. Ibadah Minggu 1 November 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Julian Isijabat, liturgos oleh Ibu Normawati, doa syafaat dan doa persembahan oleh Bapak Pendeta Freddy Stonsileti, multimedia oleh Ibu Nita Sinaga, pembacaan warta oleh Saudara Frederick William Luigi. Ibadah Minggu 8 November 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Frederick William Luigi, liturgos oleh Ibu Nita Sinaga, doa syafaat dan doa persembahan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Freddy Stonsileti, multimedia dan pembacaan warta akan dilayani oleh Saudara Baskoro Hargono. Pelayanan kategorial 4 November 2020, persekutuan keluarga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Freddy Stonsileti. Doa puasa 7 November 2020 akan dilayani oleh Ibu Normawati. Pengumuman, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, terhitung mulai dari tanggal 1 November sampai tanggal 7 November 2020. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Saudara Daniel Sebastian Ginting pada 1 November 2020. Kelas katekisasi dilaksanakan pada hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah via Google Meet. Menyikapi situasi pandemi COVID-19, ibadah minggu dan ibadah kategorial untuk sementara akan dilaksanakan melalui media daring ataupun streaming YouTube. Dan yang terakhir, dimohon partisipasi seluruh jemaat untuk kembali ambil bagian menabung iuran Yakum Kris tahun 2021 sebesar 25.000 per bulan per keluarga terhitung mulai Oktober 2020. Demikian warta jemaat yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur kita kembali beribadah hari ini di minggu pertama November, dan kita bersyukur Tuhan masih mempercayakan waktunya bagi kita. Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat, dan saya menyapa untuk Bapak Ibu Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan, Shalom. Dan Shalom juga untuk Bapak Ibu yang ada di Sumatera, yang ada di Serang, yang ada di Timor, yang ada di Kuala Kapuas, yang ada di Manado, yang ada di Beijing. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah bersama dengan kami, Gereja Misi Injili Indonesia Philadelphia Balikpapan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat.
Kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya, dan darah anaknya yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Setelah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mentabiskan kebaktian minggu kita 1 November 2020 pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats membimbing kita Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua. Surat Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita kembali mengangkat pujian NKB nomor 3 bait yang kedua dan ketiga. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Ia dan terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan Allah dapat hati kita senang melihat Sang Kristus di surga celah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya,
sesama dan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, satu pujian yang mengingatkan kepada kita, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita selalu hidup dalam keluarganya Tuhan. Bapak Ibu, pujian ini mengingatkan dalam situasi sulit apapun, tetap hidup dalam keluarga Tuhan, saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Kita siapkan persembahan kita mengangkat pujian. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas
Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari segenap pertama. Ayatnya yang kedua, syukur atas bunga mawar. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan matahari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat. Biar firman mula pelita agar kami tak sesat. Saya persilahkan kepada pendoa syafaat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala berdoa untuk pokok doa syafaat kita pada Minggu 1 November hari ini. Kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memuji kebesaran-Mu, karena minggu pagi ini kami kembali boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti dalam kebaktian minggu. Terima kasih untuk setiap kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, terlebih berkat rohani, semua karena pemberian dan kemurahan Tuhan bagi kami. Meskipun tak lepas dari pergumulan yang kami alami, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menopang kami, baik sebagai jemaat-Mu dalam lingkungan Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Philadelphia Balikpapan, dalam keluarga-keluarga maupun pribadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan bagi Tuhan dan dapat digunakan untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan di lingkungan GMI Philadelphia Jemaat Balikpapan. Pagi hari ini kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dalam kehidupan. Syukur untuk hari ini 1 November, Daniel Sebastian Ginting boleh Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Berkati anaknya dalam masa pertumbuhan, Tuhan yang menolong dan Tuhan menopangnya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan pada saat ini setiap para pelayan Tuhan, baik pendeta, majelis di GMI Philadelphia Balikpapan, Tuhan menolong dan Tuhan menopang. Bahkan semua yang melayani, baik Ibu Normawati, Saudara Frederick William, pos pelayanan di Kuala Kapuas, Saudari Lilis Gulo, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau menolong dan Engkau menopang setiap pelayanan di GMI Philadelphia Balikpapan, pos pelayanan Kuala Kapuas, dan MPW YPPII di Balikpapan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga untuk pelayanan yang dikerjakan oleh Sinode GMI. Setiap rencana program, Tuhan menolong mereka para pengurus Sinode. Juga kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk YPPII Batu, baik Ketua Umum, Sekretaris Umum, Pendeta Roland Octavianus, Pendeta Yansen Amiman, semua kami serahkan dalam pemeliharaan Tuhan, dan semua pengurus yang lain di YPPI Batu, Jawa Timur. Engkau memberkati, Engkau menolong dan menopang mereka. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa kami, khususnya anak-anak dalam usia sekolah. Tuhan menolong, memberkati, memampukan mereka. Baskoro, Yoga, Angel, Marcella, Anggun, Marshall, Blue, Tania. Bahkan kami berdoa juga untuk Yosua dalam proses seleksi masuk di sekolah yang digumulkan oleh Yosua. Tuhan tolong dia. Tuhan memberkati dan memampukan, memberikan dia kecerdasan bahkan hikmat. Dan kiranya sekolah yang menjadi tujuan dari Yosua ini ditolong oleh Tuhan dan dijawab seturut dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk saat ini mereka yang dalam perguruan tinggi, baik Gilberto Timothy, baik Abel, di jurusan yang berbeda di perkuliahan mereka di Unair Jawa Timur. Tuhan tolong sehingga mereka dapat dimampukan Tuhan dalam masa pandemi ini berkuliah jarak jauh dalam hikmat, berkat, dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan juga saat ini dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan menolong pertumbuhan iman masing-masing jemaat. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Juga kami menyerahkan pengurusan surat tanah gereja kami.
Tuhan menolong sehingga semua berjalan dengan baik. Kalau boleh Tuhan, dalam waktu dekat ini sertifikatnya boleh jadi juga dalam pertolongan Tuhan. Kami serahkan pemulihan kesehatan saudara Yus Riki. Tuhan berkati anak ini, berikan terus dia kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan jemaat-Mu khususnya Teresa dan Wisnu Wardana, mereka yang menggumuli pekerjaan dalam proses tes atau seleksi di tempat pekerjaan mereka gumulkan. Kiranya juga Tuhan menolong, Tuhan memampukan mereka masing-masing dan mereka dapat bekerja dalam waktu Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap jemaat-Mu yang terpisah dengan keluarga, satu dengan yang lain karena pekerjaan di masa pandemi ini. Tuhan tolong, baik hamba-Mu Bapak Stefanus yang ada di Makassar, Tuhan tolong lindungi sertai dalam penjagaan Tuhan. Juga kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan hamba-Mu Bapak Gunanta yang saat ini bersama-sama dengan keluarga di Jakarta, dan beberapa lagi akan kembali ke Balikpapan, kiranya dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap jemaat-Mu dengan segala kehidupan dan pergumulan mereka, keluarga Edward Bove yang saat ini yang berada di Palu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rencana mereka ke Jakarta atau stay di Palu, Tuhan juga menolong dan menopang. Juga kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan untuk jemaat-Mu, khususnya mereka yang menggumuli masa pandemi ini karena pekerjaan harus keluar rumah. Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap mereka satu persatu dalam perlindungan-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu saat ini, mereka yang telah lanjut usia, baik orang-orang tua kami di jemaat ini, Tuhan yang menolong mereka satu persatu dalam pemeliharaan berkat dan pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan pada minggu pagi ini jemaat-Mu satu persatu sekali lagi dengan kehidupan dan pergumulan masing-masing. Engkau yang menolong, Engkau yang menopang mereka seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Engkau menolong dan memberkati kami. Berkati pandemi ini Tuhan, tolong sehingga dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan para tenaga medis. Engkau tolong sertai mereka, lindungi mereka dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Tuhan tolong aparat pemerintah, mereka terkait satu sama lain untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan memberikan hikmat, menolong dan memampukan. Khususnya bagi semua masyarakat, berikan ketaatan mengikuti protokol kesehatan. Kami minta belas kasihan Tuhan. Kalau boleh pandemi ini di akhir tahun ini berakhir, dan kami memasuki 2021 juga dalam pertolongan Tuhan, dengan ditemukannya vaksin dan semua kehidupan berjalan lagi dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan untuk tempat kami beribadah sementara, Kodam Namula Warman, Aula Hudam. Tuhan menolong, Tuhan memberkati pimpinan Kodam, Pangdam, Kasdam dan semua jajarannya. Engkau menolong dan Engkau menopang mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk Ibu Hendriana Octavianus yang pada hari Selasa kemarin genap usianya 93 tahun. Berkati orang tua ini, kekuatan kesehatan Tuhan memberikan bagi hamba-Mu. Tuhan menolong di usianya yang lanjut, menjadi pendoa bagi pelayanan baik di YPPI Batu, di GMI, di GPIN, dan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan dalam tangan Tuhan di masa new normal ini. Untuk semua kami boleh mengikuti protokol kesehatan, hidup dengan tertib dan bersih dalam pertolongan Tuhan. Sekali lagi kami serahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami semua dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong, mulai dari pusat sampai di daerah di kota kami Balikpapan, wali kota seluruh jajarannya dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap kehidupan jemaat-Mu sekali lagi satu persatu dalam tangan Tuhan, bahkan semua kami dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita membuka mazmur pujian kita
dari Mazmur pasalnya yang ke-113, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 19. Saya undang Bapak Ibu dan Saudari untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan Mazmur untuk kita. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ayat 9. Ia menundukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Julianti Sijabat. Dan mari kita menyiapkan diri kita dengan mengangkat pujian. Ku yakin saat Tuhan berfirman kepadaku, ku menang saat Tuhan bertindak dalam setiap langkah hidupku. Ku
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kesempatan pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tundukkanlah hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat berkonsentrasi menikmati sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih, dan benih ini akan terus boleh bertumbuh di dalam hati kami, menghasilkan buah-buah kebenaran yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya baik Bapak Ibu, sebelum saya membacakan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada saya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Evangelis Julianti Sijabat. Saya melayani di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Balikpapan yang ada di Gunung Malang. Ya, bersyukur dan terima kasih untuk majelis jemaat yang memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh menyampaikan sharing firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya diberikan satu tema, bahagia orang yang hidup rukun dengan sesama. Terambil dari dua bagian, Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Dan bagian yang kedua adalah Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Saya akan baca dua bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu boleh membuka di dalam Alkitab masing-masing dan juga boleh mengikuti saya untuk membacakannya. Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bagian yang kedua dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu, dari dua bagian firman Tuhan ini saya tertarik dua kata, yaitu kata rukun dan juga kata sehati. Menurut Bapak Ibu, kehidupan yang seperti apa baru kita bisa menyebut kehidupan itu, keluarga itu, komunitas itu adalah keluarga, komunitas yang rukun dan sehati. Apa artinya rukun dan sehati? Apakah hidup tanpa ada satu pertengkaran? Tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan pendapat? Tidak ada konflik? Seia sekata. Misalnya kalau si A sebagai kepala keluarga atau si B sebagai pemimpin gereja berkata A, maka semua orang mengikutinya. Tanpa ada perbedaan pendapat, semua terlihat kompak dan semua sehati dan selalu sama. Apakah itu pemahaman kita tentang rukun dan sehati? Atau bisa saja pengertiannya Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa berbeda pendapat, kadang-kadang kita bisa tidak sepakat. Tetapi karena kita sama-sama saling mengasihi, kita bersedia dan memberikan ruang bagi perbedaan. Bersedia untuk menyesuaikan diri dan melengkapi, dan kita tetap mengambil satu keputusan untuk kita bisa jalankan bersama-sama. Nah Bapak Ibu, manakah yang menurut saudara merupakan gambaran keluarga yang rukun dan sehati yang digambarkan oleh Alkitab? Kalau kita membaca Mazmur 133 dan juga Filipi yang kedua, ayatnya yang kedua tadi, kita akan menemukan Bapak Ibu apa yang menjadi nilai kerukunan atau arti kerukunan itu sendiri dalam keluarga dan komunitas kita. Ternyata hidup rukun dan sehati bukan berarti tanpa pertentangan dan perbedaan. Rukun dan sehati bukan berarti menghilangkan aspek relasional. Misalkan kalau ketemu gak bicara. Kalau di rumah misalkan gitu ya, satu pergi ke ruang makan, yang satunya pergi ke kamar. Yang satu masuk ke kamar, yang satu keluar kamar. Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran. Ya. Apakah itu sudah termasuk rukun? Ternyata tidak. Jadi berada dan tinggal di tempat yang sama, tidak ada
pertentangan dan keributan, mengerjakan sesuatu bersama-sama, ternyata itu belum tentu menunjukkan nilai kerukunan itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa tinggal bersama, kita bisa bergerak bersama, beraktivitas, berinteraksi, bahkan juga memberikan ruang terhadap perbedaan, memiliki satu toleransi terhadap perbedaan, dan masih bisa terus mengasihi dan menerima. Itulah hidup rukun. Dan itulah yang dikatakan si pemazmur di pasalnya yang ke-133, betapa indahnya dan baiknya. Saya suka satu kalimat yang saya sering dengar ya, dibilang seperti ini: yang paling penting bukan di mana kita hidup bersama. Nah, ini kalau misalnya ada orang yang mau menikah seperti itu ya, bukan di mana kita hidup, melainkan bagaimana kita hidup bersama. Bukan tentang bagaimana kita mengerjakan sesuatu bersama-sama, melainkan bagaimana kita meletakkan hati kita bersama-sama. Nah, itulah hidup rukun. Dan seberapa indah dan baiknya kerukunan itu diterangkan si pemazmur dengan dua gambaran di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Mungkin bagi kita Bapak Ibu, sekilas gambaran-gambaran ini terlihat asing dan mungkin membingungkan kita. Tetapi bagi umat Israel yang mengenal budaya dan juga geografi Israel pada masa itu, dua gambaran ini itu benar-benar relevan dan pasti berkesan bagi mereka. Nah, apa itu? Nilai kerukunan yang digambarkan oleh si pemazmur. Gambaran yang pertama berkaitan dengan minyak. Dikatakan di ayatnya yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir apa sih kaitannya antara kerukunan dengan minyak urapan di kepala Harun? Kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi ternyata Bapak Ibu, di dalam budaya Yahudi, itu minyak itu menjadi satu elemen yang penting dalam berbagai hal. Misalnya ketika mereka ke pesta, itu minyak sangat penting. Minyak juga digambarkan itu melambangkan satu sukacita gitu ya. Namun saya pikir yang dibicarakan oleh si pemazmur dalam pasalnya 133 ini bukan sembarang minyak. Ya, namun yang dibicarakan ini pastinya konteksnya dia memikirkan minyak khusus untuk para imam. Maka disebut nama siapa? Harun, seorang imam yang Tuhan pilih. Dan minyak ini tidak boleh digunakan untuk keperluan lain selain untuk para imam. Maka tidak salah kalau kita memperhatikan beberapa versi lain dalam bahasa Inggris, sebenarnya istilah baik di sana disebut istilah berharga. Betapa berharganya minyak yang disiapkan khusus untuk para imam. Dan sebegitu berharganya lah nilai kerukunan itu. Minyak dikatakan di sini berlimpah, sehingga ketika dicurahkan itu sampai harus meleleh ke janggut Harun dan juga membasahi jubahnya. Orang-orang Israel pada waktu itu pasti bisa membayangkan betapa semerbak bau harum ditimbulkan dari minyak yang begitu banyak. Kalau kita ingat ketika Maria meminyaki kaki Yesus, dicatat di sana seperti apa. Minyak itu menimbulkan bau harum, semerbak bau harum di ruangan itu. Nah, artinya bangsa Israel bisa memikirkan ketika si pemazmur berkata nilai kerukunan itu seperti minyak di kepala Harun yang meleleh, artinya ini menggambarkan kerukunan itu suatu hal yang berharga. Dan kemudian ketika orang lain melihat kerukunan itu menjadi satu bau yang harum, menjadi satu kesaksian, melambangkan satu kesaksian bagi orang lain yang melihatnya. Setara. Begitu orang Israel memahami minyak yang dicurahkan di kepala Harun ini, mereka memahami bahwa ternyata itu mendatangkan satu kesenangan, itu mendatangkan satu sukacita dan kebahagiaan bagi mereka yang mencium bau semerbak wangi tersebut. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita melalui gambaran yang pertama ini, nilai kerukunan kesehatian dalam keluarga dan komunitas orang percaya diumpamakan setara, sepadan dengan minyak yang berharga yang dicurahkan di atas kepala Harun. Gambaran yang pertama. Lalu gambaran yang kedua apa yang diberikan? Berkaitan dengan embun. Nah, kita lihat di ayatnya yang ketiga.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hal yang sama juga mungkin kita pikirkan. Kenapa si pemazmur memberikan gambaran yang kedua tentang nilai kerukunan itu embun? Dalam perspektif Israel waktu itu ternyata embun itu seringkali juga dijadikan simbol berkat Tuhan dan kehadiran Tuhan. Kalau kita melihat jarak antara Gunung Hermon dan Bukit Sion sebenarnya itu sangat jauh. Digambarkan sekitar 400 km. Tetapi Bukit Hermon ini itu berada di satu ketinggian kira-kira 9.000 kaki dari permukaan laut. Dan di daerah ini dikatakan digambarkan ini banyak saljunya. Dan pada musim semi, ketika matahari mulai muncul, lalu kemudian saljunya mulai meleleh, lalu kemudian turun, dan kemudian menjadi air, dan dari air ini menghasilkan embun-embun. Dan embun ini dikatakan bisa mengairi lingkungan yang lembah-lembah yang kering yang ada di sana. Ini juga melambangkan apa Bapak Ibu? Melambangkan keberkatan, kelimpahan. Berkat yang melimpah melalui hukum daur alam yang dipakai oleh si pemazmur. Embun yang ada di Bukit Hermon, salju yang ada di sana, kemudian dikatakan mengalir ke bukit-bukit, dan embun ini menjadi satu lambang keberkatan bagi lembah-lembah yang kering yang ada di sana. Nah, kita melihat Bapak Ibu betapa pentingnya nilai kerukunan itu. Bukan hanya mendatangkan kebahagiaan dan kelimpahan, tapi juga kesaksian yang menyembuhkan, bisa healing bagi orang lain. Saya ingat ketika beberapa waktu yang lalu beberapa jemaat pernah bilang seperti ini. Kami senang ya melihat cuantau ya, kalau panggilan untuk kami adalah cuantau di gereja. Itu rasanya rukun banget gitu, akrab banget gitu. Karena mereka melihat kami hamba-hamba Tuhan itu dalam pandangan mereka rukun. Ya. Kenapa? Ternyata mungkin ada satu trauma ketika mungkin mereka menyaksikan keributan-keributan di antara pemimpin. Dan ketika mereka melihat pemimpin yang rukun, itu bisa menjadi healing bagi mereka yang trauma. Kehidupan yang rukun, nilai keluarga yang rukun, komunitas yang rukun, bukan hanya mendatangkan berkat, tapi juga menjadi satu kesaksian bagi banyak orang. Bukan hanya mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan, tetapi justru kehidupan yang rukun ini bisa membuat orang lain diberkati. Sederhana saja sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kerukunan ini bisa menjadi satu pintu berkat dari Tuhan. Kalau kita hidup rukun bersama, banyak orang bilang ya rezeki itu gampang datangnya. Karena apa? Walaupun ada bertengkar, tapi pertengkaran bukan yang sangat ribut. Ya, nggak selalu ribut urusan kecil, masalah apapun selalu ada mencari solusi dan juga jalan keluarnya. Nah, dengan demikian masalah-masalah yang kecil itu bisa diatasi bersama. Tidak ada satu kesulitan yang membuat keluarga itu menjadi sengsara. Bahkan makanan yang terbatas pun kalau kita di dalam keluarga gitu ya, jika kita bisa rukun bersama, itu bisa berbagi dengan sukacita. Makanan yang sedikit pun itu menjadi satu berkat bagi seisi keluarga. Jadi keluarga dan komunitas yang rukun bukan hanya di dalam keluarga itu sendiri yang mengalami kebahagiaan dan kelimpahan dan kecukupan, tapi berkat kelimpahan itu juga mengalir dari keluarga yang ada di sekitarnya. Di mana ada keluarga dan komunitas yang hidup rukun, pasti jadi pangkal kesaksian dan pangkal berkat bagi orang di sekitarnya. Khususnya Bapak Ibu, di dalam konteks kita sekarang ini, pandemi ini menjadi prioritas utama kita. Dimana kalau kita lihat sekarang ini semuanya dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Kalau misalnya rumahnya besar, banyak kamar-kamar masih enak gitu ya. Tapi kalau rumahnya kecil, ketemu itu aja, mungkin yang terjadi adalah saling menghindar. Karena apa? Kita mungkin menghindari satu konflik, menghindari pertengkaran, karena ketemu itu aja, kesal dengan itu aja gitu. Tapi kita dituntut untuk mampu membangun satu kerukunan, bukan menghindari relasi, bukan menghindari satu percakapan, tetapi bagaimana kita dituntut oleh firman Tuhan agar
kehidupan kita ini secara pribadi, ya, ada satu dorongan untuk membangun satu komunitas yang baik dalam kehidupan kita, yang rukun. Nah saudara, kalau kita sudah tahu nilai kerukunan itu sendiri, betapa pentingnya ternyata digambarkan dua hal yang tadi. Tapi apa sih yang menjadi tantangan atau ancaman untuk membentuk hidup yang rukun dengan keluarga dan juga sesama? Apa bahayanya? Mungkin kita bisa memikirkan apa yang menjadi ancaman di dalam keluarga kita. Apa yang menjadi bahaya yang mengancam dalam komunitas kita. Ketika membaca di Filipi, Bapak Ibu, saya menemukan bahwa ancaman dalam sebuah kebersamaan atau ancaman untuk membentuk satu kehidupan yang rukun adalah konflik of interest. Konflik kepentingan. Dan ini sebenarnya yang sering terjadi dan yang sedang terjadi di jemaat Filipi. Secara umum kalau kita melihat di Filipi itu jemaatnya bagus, baik, Paulus bangga dan memuji mereka. Tapi Paulus sadar ternyata hidup bersama itu nggak mudah. Apalagi hidup bersama dengan rukun. Di awal tadi saya katakan hidup bersama belum tentu rukun. Bisa saja orang supaya terlihat rukun, tapi mereka menghilangkan aspek relasional, gitu ya, menghindar satu dengan yang lain. Tidak ada nilai kerukunan di sana. Dan di jemaat Filipi itu tantangannya tidak mudah hidup bersama dengan rukun. Bapak Ibu yang sudah menikah tentu tahu, ya, tahu sekali beratnya hidup bersama. Walaupun saya mungkin nggak bisa pungkiri bagaimana indahnya hidup bersama. Tapi sekarang yang kita bahas adalah beratnya hidup bersama. Sebaik apapun orang-orangnya, selalu ada perselisihan di sana sini. Apalagi menciptakan satu kehidupan yang rukun bersama itu lebih sulit. Nah, terhadap jemaat di Filipi ini Paulus mengingatkan bahwa ada bahaya yang mengancam kerukunan dan kesehatan mereka. Apa bahaya itu? Paulus katakan bahwa tiap-tiap orang hanya memikirkan, memperhatikan, dan menonjolkan, mengutamakan kepentingan sendiri. Itu akan masalahnya. Jadi kalau kita memikirkan betapa indahnya nilai kerukunan, oke, gitu. Tapi kita pikirkan juga ada bahaya yang mengancam kerukunan dan kesehatan itu. Dan kepada jemaat di Filipi, Paulus ingatkan, ada konflik of interest, ada konflik kepentingan, dan ini akarnya. Dan kalau kepentingan yang satu bergesekan dengan kepentingan yang lain, itulah yang membuat relasi itu menjadi retak dan pecah. Entah mungkin pecahnya dalam bentuk apa, sakit hati, kepahitan, grup-grupan, gitu ya, kemarahan, sentimen pribadi, perselisihan dan perpecahan. Itu sebabnya Bapak Ibu Paulus berkata, ketika dia menyadari di jemaat Filipi ini ada ini konflik kepentingan. Semua orang berlomba-lomba ingin menjadi yang terutama, terbesar. Semua orang ingin mengutamakan kepentingannya. Paulus ingatkan, jangan orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Nah, saya garis bawah ini kepentingan Bapak Ibu. Sebenarnya kalau sederhananya kepentingan itu tentang apa sih? Ya saya pikir 3 hal ya. Menyangkut tentang hakku, menyangkut tentang milikku, dan menyangkut tentang agendaku atau rencanaku. Orang cenderung akan ngotot dan menjadi sensitif kalau berkaitan dengan haknya, berkaitan dengan miliknya, berkaitan dengan agenda pribadinya. Saya kasih contoh misalkan, kalau di dalam sebuah keluarga atau gereja, haknya tidak diperhatikan, haknya tidak diutamakan, misalnya sebagai jemaat atau sebagai rohaniwan, haknya tidak diperhatikan, ini orang bisa ngambek, gitu ya, bisa marah. Tapi kalau hak orang lain nggak pedulikan, dia nggak mau tahu, gitu ya. Itu haknya. Ada juga orang, ya, kalau miliknya atau prestasinya itu tidak ditonjolkan, apa yang dia berikan tidak diumumkan, tidak disampaikan, dia juga bisa marah. Dan juga kalau ada misalnya satu program atau satu acara dalam gereja dan itu tidak sesuai dengan agenda pribadinya atau bahkan mungkin bertabrakan dengan agenda pribadinya, kepentingannya, dia bisa ngotot untuk menggagalkan program itu dan dia berusaha agar programnya yang dilakukan. Ini bicara soal kepentingan Bapak Ibu. Ya. Dan itulah yang terjadi di dalam jemaat di Filipi. Mereka berusaha agar kepentingannya sendiri yang harus diutamakan. Dan di dalam hidup bersama selalu mungkin ketika titik-titik kepentingan ini disentuh, maka orang akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita membawa kepentingan kita pribadi dan memaksakan
baik dengan cara yang halus ataupun frontal orang lain untuk mengikutinya. Bayangkan kalau itu berada dalam satu komunitas dan setiap orang memaksakan kepentingannya. Itulah bahaya yang mengancam. Mungkinkah satu kerukunan tercipta ketika setiap orang mengharuskan dan mengutamakan kepentingannya yang didahulukan? Maka Bapak Ibu, tidak mungkin, tidak bisa. Yang ada bukan kebersamaan yang mendatangkan kerukunan, tapi yang mendatangkan perpecahan dan perselisihan. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam bagian ini, Paulus memberikan contoh yang harus diteladani jika ingin menciptakan satu komunitas yang rukun, satu keluarga yang rukun dan sehati, yaitu apa? Teladan Yesus. Dan melalui teladan ini, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana ketika Yesus datang ke dunia, ketiga hal yang tadi yang saya sebut sebagai kepentingan itu dia tanggalkan. Coba kita perhatikan ya, haknya. Jadi tentang kepentingan tiga hal ya, hak, milik dan juga agenda. Haknya sebagai Allah dia kesampingkan ketika dia datang ke dunia. Surga miliknya yang mulia dia tinggalkan ketika dia datang ke dunia. Dan tidak ada agenda pribadinya ketika dia datang ke dunia. Agendanya hanya satu, untuk menggenapi rencana Allah. Itulah yang kita temukan ketika Paulus menyadari di jemaat Filipi ini tidak ada kesehatan, ada satu bahaya yang mengancam kerukunan dan kesehatan mereka. Maka dia memberikan satu contoh teladan kerendahan hati daripada Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi kunci dalam menjalani hidup rukun bersama, hidup sehati dalam satu keluarga dan juga satu komunitas. Nah sekarang mungkin kita akan memikirkan tentang keluarga kita. Mungkin kita akan memikirkan tentang komunitas di mana kita ada saat ini, bertumbuh saat ini. Bagaimana kita bisa menerapkan tentang sikap rendah hati ini? Kalau kita tahu tadi di awal saya katakan, begitu indahnya nilai kerukunan itu. Begitu mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, kelimpahan, dan bahkan kesaksian bagi orang lain. Tapi ada bahaya yang mengancam. Dan ketika ada bahaya yang mengancam, kita perlu mengantisipasinya. Dan Paulus sudah mengingatkan jemaat di Filipi dan kita juga. Sikap kerendahan hati yang tidak mengutamakan, menonjolkan kepentingan diri sendiri. Maka bagaimana kita bisa secara praktis untuk menerapkan ini Bapak Ibu? Ya, saya pernah membaca ada satu konsep yang disebut dengan anatomy of peace. Ini yang diajarkan di satu buku, di satu institut yang disebut D.R. Bingers Institute. Nah dalam bukunya ini Bapak Ibu dia menggambarkan bahwa sikap orang yang kalau hidup bersama bisa rukun, tahu caranya berdamai, berkomunikasi dan berinteraksi yang mendatangkan peace, ya damai, bukan cari masalah, bukan ngajak berantem, bukan cari-cari masalah yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dijadikan untuk meruntuhkan, tapi tahu cara membangun suatu relasi yang mendatangkan peace itu disebut dengan apa yang namanya way of being di dalam buku itu. Way of being ini apa? Kebiasaan sikap hidup seseorang yang dimulai dari hati. Bagaimana kita memperlakukan orang lain itu akan menolong kita untuk menciptakan satu kerukunan, satu kedamaian, peace itu. Nah di dalam way of being ini dikatakan dua hal ini. Memperlakukan orang sebagai apa? Seperti apa? Satu dikatakan seperti barang. Treat people as thing. Memperlakukan orang seperti barang. Dan yang kedua, memperlakukan orang sebagai pribadi, person. Nah, mana yang menjadi bagian dalam diri kita? Kalau kita ingin menciptakan satu kerukunan di dalam keluarga dan komunitas kita, maka yang dikatakan adalah treatlah orang, perlakukanlah orang sebagai person, sebagai pribadi yang utuh, yang memiliki emosi, perasaan, kekurangan, kelebihan, bukan sebagai barang. Mungkin kita berpikir, ada nggak sih orang yang memperlakukan manusia seperti barang? Ada. Mungkin dia nggak bilang, nggak, aku perlakukan kamu seperti barang ya. Bukan seperti itu. Tapi cara dan sikapnya. Kadang mengeluarkan kata-kata yang merendahkan, yang menghancurkan, yang meremehkan. Karena mungkin dia berpikir orang itu, nanti juga dia akan dia terima kok.
orang itu gak punya perasaan, terluka. Dia pasti terluka. Tetapi mungkin dia punya tingkat toleransi yang tinggi untuk tetap bisa menerima kita, yang bisa melukai hati kita. Nah Bapak Ibu, memperlakukan orang sebagai person, sebagai pribadi yang utuh, inilah yang dikatakan di dalam anatomi optis ini, yang bisa menciptakan satu komunitas yang rukun, yang digambarkan oleh Mazmur 133 ini. Tadi di awal saya katakan, kerukunan itu bukan bagaimana kita mengerjakan sesuatu bersama-sama, tapi bagaimana kita menempatkan hati kita di sana. Hati Bapak Ibu. Tadi teladan Yesus rendah hati. Lalu untuk praktisnya apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan satu kerukunan, saya akan ambil juga akronim hati ini. Hati 4 kata. H, hormat. A, apresiasi. T, teladan. I, inisiatif. Nah 4 hal ini yang mungkin sangat simpel bagi kita. Tapi kalau kita ingin membangun satu komunitas, satu keluarga yang rukun, yang sehati, yaitu adalah orang-orang yang memperlakukan orang lain itu sebagai person, sebagai pribadi, yang punya perasaan, punya emosi. Dan orang-orang seperti ini dia akan melakukan 4 hal ini. Respect, hormat yang pertama. Belajarlah untuk memberikan hormat. Pertama ke siapa? Ke Tuhan. Orang yang bisa menghormati Tuhan Bapak Ibu, itu akan terwujud lewat dia memberikan respect kepada sesama. Seringkali mungkin kita berpikir, dia gak ada apa-apanya. Mungkin dari status sosial, status pendidikan, aduh dia di bawah. Akhirnya kita gak memberikan respect. Nah respect ini bisa dilakukan oleh orang-orang, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memperlakukan orang lain itu sebagai person, sebagai pribadi, bukan barang. Sehingga walaupun mungkin dari berbagai status dia di bawah gitu ya, tapi kita masih memperlakukan dia dengan respect. Apresiasi ini penting untuk menciptakan satu komunitas, keluarga yang memiliki nilai kerukunan. Belajar memberikan apresiasi untuk hal-hal yang mungkin sederhana yang dia lakukan. Mungkin di dalam kacamata kita kecil, sepele, sederhana. Tapi kita belajar memberikan satu apresiasi. Jangan hanya menuntut terus gitu ya, kamu harus lakukan ini. Tapi nggak pernah berikan apresiasi. Hormat, respect, kemudian apresiasi. Yang ketiga dikatakan apa Bapak Ibu? T-nya. Teladan. Rasanya kalau di dalam konteks sekarang ini, saat ini banyak yang apa? Banyak menuntut. Ya. Banyak menuntut yang muda memberontak karena apa? Aduh dia aja yang senior, dia aja pemimpin, dia aja ketua majelis, itu nggak memberikan teladan kok. Akhirnya mereka memberontak. Nah tapi untuk menciptakan satu komunitas yang baik dan rukun itu harus kita belajar memberikan satu teladan, dimulai dari kita. Jangan hanya menuntut orang lain. Kalau kita yang duluan mengerti dan memahami, berikanlah teladan itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, inisiatif. Berinisiatif itu unsur yang paling penting ketika kita menyadari satu keluarga atau satu komunitas itu sudah mulai nggak baik, sudah mulai nggak nyaman, sudah tidak ada komunikasi lagi. Inisiatif ini perlu. Bukan karena dia yang jadi pemimpin dia harus berinisiatif, tidak. Kalau kita yang duluan sadar dan kita yang lebih dewasa, kita berinisiatif untuk apa? Misalnya meminta maaf duluan, mungkin berinisiatif untuk mencairkan suasana, berinisiatif untuk membangun kembali kerukunan. Karena hanya dengan kerukunan inilah ada kelimpahan berkat di sana. Kita ingat ya, Bukit Hermon dan kemudian dikatakan berkat minyak yang dialirkan dari janggut sampai ke jubahnya Harun itu dari atas. Berkat Tuhan dari atas kemudian mengalir ke bawah, dan itu hanya terjadi ketika ada kerukunan di sana. Mari kita Bapak Ibu, 4 unsur ini yang saya singkat dengan hati itu menjadi cara bagaimana kita membangun satu kerukunan yang dimulai dari hati. Belajar memberikan hormat, respect. Belajar untuk memberikan apresiasi. Jadilah teladan. Dan berinisiatiflah ketika kita sudah melihat ada satu kondisi yang mungkin sudah gak nyaman lagi. Gak perlu harus menunggu si A dan si B. Kalau kita ingin komunitas kita, keluarga kita tetap memiliki nilai kerukunan ini, belajar untuk bisa menerapkan hal-hal ini. Menikmati berkat kebahagiaan, kelimpahan, dan menjadi kesaksian bagi orang lain terjadi ketika kita mengupayakan kerukunan. Nah bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah keluarga di mana Bapak Ibu tinggal saat ini sudah mengalami satu hidup rukun dan sehati? Apakah komunitas atau
atau gereja di mana kita bertumbuh saat ini sudah mengalami dan mengupayakan hidup rukun bersama. Nah, di akhir khotbah ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan dua pertanyaan ini. Coba pikirkan, apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan kerukunan dalam keluargaku, dalam komunitasku? Ini perenungan kita. Apa yang bisa saya lakukan? Ini harus konkret, ya. Contoh tindakan atau kegiatan apa yang bisa kulakukan untuk membangun satu kerukunan dalam keluargaku dan komunitasku? Pikirkan. Kalau tadi saya katakan akronim hati itu ya, mungkin kita perlu belajar memberi hormat, memberi apresiasi, atau menjadi teladan, atau berinisiatif. Pikirkan, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan? Dan yang kedua, pikirkan juga hal apa yang harus saya lepaskan. Hal apa yang harus saya buang untuk menciptakan satu kerukunan dalam keluarga dan juga komunitas kita sebagai orang percaya. Apakah itu egosentris? Apakah itu mungkin sikap cuek nggak mau tahu? Apakah itu mungkin keinginan untuk mengutamakan dan menonjolkan kepentingan diri sendiri? Ingat Bapak Ibu, kerukunan itu tidak terjadi otomatis. Kerukunan itu kita ciptakan, kita bangun, kita kondisikan. Dan setiap orang harus mengupayakannya. Maka dua hal ini mengakhiri renungan yang akan saya bagikan bagi Bapak Ibu saat ini. Saya tahu ini bukan mudah. Tidak mudah karena semua kita punya keinginan yang berbeda-beda. Tetapi apakah kita akan kalah? Mari kita berjuang. Mari kita mengupayakan dari diri kita sendiri. Tanpa harus menuntut orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri. Karena ternyata nilai dari kerukunan itu sungguh sangat berharga. Mendatangkan keberkatan, kelimpahan, bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala. Kita merenungkan dua pertanyaan yang tadi. Kalau ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu wujudkan melalui teladan dan juga melalui tindakan, melalui contoh hidup, mari kita praktekkan dari komunitas kita yang terkecil, dari keluarga. Lalu kemudian kita bisa praktekkan dalam gereja. Kalau ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan, sehingga tercipta satu kerukunan dalam keluarga dan komunitas kita, mari Bapak Ibu kita menundukkan ego kita, sehingga kerukunan itu bisa tercipta di dalam keluarga dan komunitas kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba percaya Roh-Mu yang akan terus memateraikan kebenaran firman ini bagi setiap kami. Sehingga firman ini dapat menyapa kami dengan lembut. Bahkan ada satu kegerakan dalam diri kami, satu usaha dan upaya dalam diri kami, untuk kami boleh mengupayakan satu kerukunan dan kesehatan di dalam keluarga dan juga di dalam komunitas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah membagikan berkat Tuhan bagi kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita kembali dalam tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya di tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan, bahkan di tengah lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Mari kita pulang dan mari kita menyanyikan pujian kita. Injil itu masih berkumandang dalam dunia gelap. Saudara semua bangkit berdiri. Injil masih berkumandang dalam dunia gelap, dimanapun saksi Kristus bertahan, mengabarkan kasih Allah pada manusia. Telah terbuka jalan bagi yang sesat. Yesus Kristus juru selamat dunia, menebus jiwaku yang hilang jauh. Buat bimbang keraguan-raguan, jalanmu pastilah
tinggalkan yang sia-sia, marilah pulang. Namun suaranya masih kau tolakkan. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menebus jiwaku yang telah hilang kau. Buang bimbang keraguan-raguan, jalanmu pastilah terang serta Yesus. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari dikasih Tuhan, kita kembali dalam setiap kehidupan, tugas, dan tanggung jawab kita. Kiranya sabda firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan pada Minggu 1 November hari ini, boleh tertanam dalam hati kita. Dan kita hidup dalam kerukunan, karena dengan kerukunan mendatangkan berkat. Kiranya damai sejahtera Allah itu menopang kehidupan kita, setiap pribadi maupun keluarga. Karena itu jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Selamat ulang tahun buat Seba. Tuhan memberkati.